Di sini saya akan menunjukkan pada Anda 7 cara mengajar yang efektif dalam meningkatkan motivasi dan retensi siswa ya. Dan ini semuanya based on research ya, jadi hasil dari penelitian ya. Gitu. Nah, di antara 7 ini mungkin ada beberapa di antara Anda yang sudah tahu ya. Oh, saya udah tahu nih nomor 1, nomor 3, nomor 4 ya. Atau ada juga yang mungkin udah tahu semuanya ya gitu. Atau mungkin jangan-jangan ada yang belum tahu sama sekali ya. Maka harapannya adalah kita refresh bersama-sama, kita lihat apa saja 7 cara ini, dan saya yakin sekali setelah Anda mengikuti sesi ini ya, itu cara Anda mengajar nantinya, sudut pandang Anda ketika menyusun dan mengajar itu akan berubah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya, karena apa? Ini fokusnya adalah student fokus ya. Jadi fokus ke siswanya. Kecuali kalau Anda memang tidak berniat untuk membuat mahasiswanya berhasil ya, tidak berniat membuat mahasiswanya itu paham, sukses dan sebagainya, maka mungkin cara-cara ini nggak akan ngaruh pada Anda. Ya, yang penting udah saya mah ngajar aja lah gitu, cuman yang penting materi selesai, 1 semester oke, ini oke, udah, maka cara ini nggak akan efektif. Tapi sebaliknya, kalau Anda benar passion di mengajar, Anda berharap siswa-siswa Anda itu bisa sukses ya, kalau bisa lebih dari Anda ya gitu, harapannya lebih berkembang, maka saya sangat yakin semua cara yang akan ditunjukkan di sini itu akan bermanfaat buat Anda ya. Nah, apa saja di sini ya? Yaitu adalah yang, nah ini saya tunjukkan dulu ya. Nah, kita review dulu ya. Yang pertama adalah awali dengan review materi sebelumnya. Ini untuk pertemuan lanjutan. Kan kadang-kadang 1 semester suka ada berapa pertemuan ya. Nah, itu di pertemuan kedua, ketiga, keempat harus melakukan review materi sebelumnya ya. Nanti akan saya jelaskan seperti apa. Jadi kalau Anda belum melakukan ini, wah, sayang ya. Sayang banget nomor 1 ini. Nomor 2 adalah sampaikan tujuan, hasil akhir, outcome, manfaat belajar ini apa, itu sampaikannya di depan. Ini wajib. Ya, jangan sampai mahasiswa itu tidak tahu ini sebenarnya apa sih, belajar itu buat apa sih ya. Nah, ini salah satu faktor yang cukup signifikan dalam meningkatkan motivasi siswa. Penting. Nomor 2 ini penting. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa. Yang ketiga, potong materi-materi baru ke dalam beberapa kelompok kecil. Nah, ya, jadi kadang materi itu banyak, jangan sampai kita menganggap siswa itu ngerti seperti kita, ya gitu. Jangan, potong kecil-kecil dengan teknik-teknik pengelompokan, dan inilah manfaatnya kita membuat outline dari kurikulum, ya gitu. Kemudian yang keempat adalah tanya kenapa. Wah, kalau tanya kenapa, ini manfaatnya adalah untuk meningkatkan retensi siswa. Ini bagus penelitiannya, nanti saya tunjukkan contohnya seperti apa. Yang kelima adalah think loud. Nah, ya, jadi maksudnya adalah ketika kita lagi berpikir, ketika misalnya Anda guru matematika, misal Anda lagi ngerjain, memberi contoh, semua langkahnya harus Anda ucapkan secara lisan. Ya, tujuannya apa? Supaya siswa bisa modeling. Oh, maksudnya ini, oh maksudnya itu. Nah, sayangnya banyak di antara kita yang tidak melakukan itu. Kita menganggap sebagai guru, karena kita ngerti, kita menganggap siswa juga ngerti dong apa yang saya lakukan. Padahal tidak seperti itu. Harus tetap di think loud. Apa yang Anda pikirkan, ucapin. Ya. Yang keenam adalah gunakan visual atau gambar. Nah, ya. Ini nanti berhubungan sama tipe belajar. Visual, auditory, kinestetik. Sebenarnya ada satu lagi yaitu R ya, reading. Nah, tapi biasanya yang paling banyak dibahas adalah 3 ini. Semakin ada visualnya, semakin ada gambarnya, semakin bagus. Minimal bisa meningkatkan beberapa puluh persen retensi siswa. Ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah harus melakukan review atau penutup. Nah, ini mirip seperti yang nomor 1, ada review ya. Dan ini adalah salah satu bentuk mother of learning ya. Nanti akan kita lihat seperti apa. Nah, yang pertama adalah biasakan selalu mengawali materi itu dengan mereview materi sebelumnya. Ini berarti pertemuan kedua ya, kedua, ketiga dan sebagainya ya. Ini penting sekali karena apa? Ini berhubungan dengan mother of all learning is repetition, yaitu adalah pengulangan ya. Dan a powerful tool to learn and master skills is repetition. Jadi ada penelitian yang menarik. Seperti ini. Apa sih yang membuat orang itu bisa mengingat lebih baik? Ya, coba kalau Anda pikirkan apa saja yang bisa mengoptimalkan daya ingat. Jawabannya ada yang menjawab, daya ingat itu bisa dibantu dengan vitamin, minum ginkgo biloba misalnya. Oke, ya bisa. Kemudian apa lagi?
Nah, biasanya ada yang bilang olahraga. Betul banget. Ada penelitian di Jepang, 2 kelompok A dan kelompok B. Yang A ini melakukan olahraga, pretesnya dulu dites untuk hafalan, sama-sama kurang lebih hafalnya 50%. Kemudian selama 2 minggu kelompok A diminta olahraga yang sederhana, jalan kaki ya atau lari ringan 15 menit per hari. Kemudian setelah 2 minggu dites lagi ya memorinya, ternyata kelompok A meningkat sampai 80-90% hanya olahraga saja meningkatkan. Karena apa? Darah menyuplai ke otak ya, udara dan sebagainya itu menyuplai ke otak sehingga memorinya bisa lebih optimal. Jadi Anda harus olahraga ya, siswa juga harus olahraga supaya meningkatkan ininya. Nah, tapi bukan itu saja. Untuk meningkatkan memori, ternyata salah satunya tadi yaitu adalah repetisi. Kenapa repetisi itu bisa meningkatkan memori? Karena ternyata ya kalau misalnya di sini saya gambar otak ya, nih saya gambar otak. Di mana sih memori itu berada? Misal nih ya, misal saya tunjukkan nama saya adalah Shibli Afifi Ahmad Mulahela. Ya, ketika saya tanya lagi pada Anda, siapa nama saya? Nah, kebanyakan lupa. Apa tadi ya? Gitu. Ya. Kemudian akhirnya Anda ulangi, Shibli Afifi Ahmad Mulahela, Shibli Afifi Ahmad Mulahela. Nah, ketika berulang kali, akhirnya lama ingat. Ya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena yang namanya otak, yang namanya memori, kalau Anda mau tahu ya, itu hasil penelitian, di mana sih memori itu berada? Ya, itu jawabannya adalah kan kalau otak mah gambaran besar ya. Memori itu adanya di sinaps-sinaps ini. Sinaps itu kan gabungan syaraf ya. Ketika kita mempelajari hal baru, dia akan membentuk sinaps baru dan dia merubah chemical yang ada di otak menjadi memori tersebut. Gitu. Nah, ketika kita itu mengulangi, merepetisi, maka elektrik di sekitar sini itu diperkuat. Ya. Elektrik di sekitar sini itu diperkuat. Ya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah ketika suatu saat Anda diminta untuk mengingat kembali, itu cepat karena elektriknya udah kuat. Ya, itulah kekuatan dari repetisi. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana siswa itu kan tidak semua siswa suka mengulang. Ya kan gitu. Maksudnya adalah kalau kita cuma ngajar nih, guru ya ngajar, yang penting materi A sampai Z udah diselesaikan, mahasiswa berapa banyak sih yang mau ngulang bukunya lagi? Kayaknya sedikit banget. Maka kita sebagai pengajar harus melakukan pengulangan itu di depan mahasiswanya. Ya, jadi secara tidak langsung memaksa mereka. Jadi luangkanlah 5-8 menit atau 10 menit untuk mengulang materi di minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Oke ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita ingat-ingat dulu materi minggu lalu kita bahas apa saja? Bahas ini. Nah, itu akan terbentuk elektrikalnya di otak mahasiswa. Bagus ya. Ini akan meningkatkan memorinya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah sampaikan tujuan hasil akhir, outcome, manfaat belajar ini apa, itu sampaikannya di depan. Jadi, coba saya mau tanya, kalau misalnya Anda diajak ya sama teman Anda, ayo naik mobil yuk. Udah aja ya, Anda diajak naik mobil ya 1 jam, 2 jam, 3 jam dalam mobil. Lama-kelamaan tanpa Anda tahu tujuannya, lama-kelamaan kan bosan, ini teh mau kemana, ini teh ngapain, dan sebagainya. Anda tidak excited sama perjalanan tersebut. Ya, kenapa? Karena Anda tidak tahu tujuannya itu kemana. Beda sama kalau seperti ini. Yuk kita jalan-jalan ke puncak yuk, kita ke Pangandaran yuk. Oke. Nah, setelah Anda tahu tujuannya, berikutnya Anda masuk ke mobil itu, melewati perjalanannya mau 5 jam, 6 jam, 7 jam, itu Anda bisa menikmati perjalanan tersebut. Kenapa? Karena Anda tahu tujuannya, outcomes-nya itu apa, Anda masuk mobil itu. Nah, ini jarang disampaikan oleh pengajar. Ya, kebanyakan pengajar itu masuk, oke, sekarang kita belajar matematika ya perkalian. Oke, sekarang ikutin ya, 1 kali 1 adalah ini. Langsung ke materi. Mereka nggak tahu ngapain saya belajar ini. Maka ya, mulai dari sekarang ketika Anda menyusun materi, Anda kasih tahu outcomes-nya itu apa. Itu harus dikasih tahu di awal. Anda mungkin melihat barusan saya sebelum masuk ke materi ini, saya kasih tahu dulu di awal. Tujuan ini adalah tujuannya apa? Supaya nanti mahasiswa motivasi retensinya meningkat. Nah, itu adalah tujuannya. Sehingga Anda punya peta di otaknya, ya. Oke, berarti materi ini dan berarti saya pentingnya apa aja nih yang perlu saya pelajari. Itu bagus, ya. Jadi kalau boleh dipetakan, ya, ketika Anda nanti menyusun materi, PowerPoint, slide, itu pertama adalah ketika Anda melakukan pembukaan, Anda tadi kan mereview ya. Setelah mereview, adalah Anda kasih tahu outline materi yang akan dipelajari itu apa.
Ya, dikasih tahu dulu ya target-targetnya apa, kemudian masuk ke materi intinya baru panjang tuh ya gitu jelasin, baru udah gitu di akhir nanti adalah review materi yang sudah dipelajari ya gitu. Itu di penutupannya ya. Ini penting sekali ya. Jadi ini wajib ya, ini wajib nih ya. Jadi harus kasih tahu tujuannya itu di apa. Dan kalau bisa ngasih tahu tujuan itu diikuti dengan jadi dibuka pandangan mahasiswa itu manfaat buat dia tuh apa dan emotionsnya itu apa, senengnya mereka kalau udah bisa ini apa, manfaat. Jadi manfaat secara realnya, secara macam-macamnya itu dikasih tahu ya, termasuk emosinya. Nah enak kan kalau Anda bisa memotivasi siswa, enak kan kalau mahasiswanya itu termotivasi, enak kan kalau Anda ngajar siswanya pintar gitu. Nah itu dikasih tahu ya gitu. Nah itu adalah yang ini. Berikutnya yang ketiga yaitu adalah biasakan kita memotong-motong materi baru terhadap kelompok-kelompok kecil. Nah, ini bedanya. Apa sih bedanya Anda sebagai pengajar dengan siswa Anda? Ya, mahasiswa. Bedanya adalah Anda udah lebih dulu tahu dibandingkan mahasiswa, kan gitu. Ini secara umum ya, gitu. Jadi, Anda sudah lebih dulu tahu materinya, sementara mahasiswa baru mau belajar. Nah, ini akan berimpact. Kalau tidak disadari, ini bahaya, ya. Apa dampaknya? Dampaknya gini, karena Anda sudah tahu, jadi ketika Anda mulai itu, Anda sudah tahu geblek ya gitu. Oke, ini semua materi ini apa, tujuannya apa dan sebagainya. Sementara mahasiswa tidak tahu. Dan kalau siswa ini tidak tahu, Anda kasih tahu langsung geblek semuanya, maka impact-nya adalah overload di otak mereka. Ya, jadinya apa jadinya ketika otak dapat overload? Tidak masuk. Ya. Nah, sehingga yang poin ketiga ini kita perlu mampu memotong-motong materi baru buat mahasiswa, ini kan baru ya materi yang mau kita ajarkan ke dalam kelompok-kelompok kecil ya. Nah, contoh misalnya gini, kalau tadi saya kasih tahu ya, oke kita bagi ke dalam 2 sesi, dikasih tahu itu sesi ke-1 isinya gini, sesi kedua gini ya, kemudian gitu, jadi dibagi per sesi-sesi ya. Dan kalau bisa tuh kalau waktunya panjang yaitu benar-benar satu sesi dibahas ya. Tapi karena ini waktunya terbatas, saya langsung padetin, tapi minimal saya kelompok-kelompokkan, jadi Anda kebayang mana yang berhubungan sama pilar 1, mana yang berhubungan sama pilar 2 dan sebagainya. Saya ambil contoh misalnya mau masak sop ya. Masak sop, misalnya Anda guru masak ya, atau Anda orang tua mau ngajarin masak ya gitu ke anak Anda yang mau nikah gitu. Nah, bagaimana caranya ya, sementara anak ini baru sekali ngelihat dapur sekali ini ya. Kalau kita itu menganggap anak ini tahu seperti kita, maka kita salah ya gitu. Karena apa? Kan baru ceritanya, dia belum tahu gitu. Dan kalau kita itu langsung memberitahu A B C D sampai Z, maka jadinya overload tadi. Maka kita harus menyusun, oke, tujuan akhirnya adalah kita akan belajar sop, kita kasih tahu dulu ya, sopnya itu enak, sopnya seperti ini ya, nanti enak nih dingin-dingin, jadi ketika nanti ngekos atau apa bisa masak ini sendiri, bisa jualan, bisa apa, dikasih tahu tujuan dan manfaatnya buat dia. Berikutnya baru dikasih tahu step-stepnya. Oke, nah untuk bisa bikin sop seperti ini kita akan melalui 5 tahap pembelajaran. Tahap pertama, nanti kita akan belajar gimana cara milih bahan-bahannya dulu. Itu aja dulu kita kuasain. Wortel yang bagus seperti apa, kol yang bagus seperti apa, jangan yang banyak uletnya, hati-hati, cara milihnya seperti apa, tomat gimana, itu dulu ya. Jadi kelompoknya itu jelas. Kemudian setelah bisa itu, langkah kedua nanti kita akan belajar gimana cara ngolahnya. Ya, jadi membersihkan itu ada caranya ya. Kalau wortel disisikin, kalau kol mungkin diapakan seperti itu. Kemudian setelah ini berikutnya kita belajar persiapan masaknya, pancinya, didikannya, bumbunya apa aja dan sebagainya. Yang keempat, kita belajar proses masaknya, ya, waktu apa dan sebagainya, ngaduknya bagaimana dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menyajikannya, ya, piringnya seperti apa, ininya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini akan membantu siswa itu untuk mengetahui, oke, berarti untuk menggambarkan ini saya harus melewati 5 step ini. Dan kita masing-masing kelompok ini kita lakukan ke 7 langkah tadi. Ya, 7 langkah yang nanti beberapa mau diajarkan. Jadi yang satu ya review yang pas kedua nanti review materi sebelumnya, lakukan pengulangan ask why-nya ya, kemudian ini itu dan sebagainya. 7 langkah ini diajarkan setiap aspeknya ya, setiap kelompoknya. Itu akan sangat membantu mereka. Jadi sama ya, ketika Anda mau mengajarkan materi psikologi bisnis, cari dulu buat apa mereka belajar ini. Mereka harus tahu dulu ya. Dan ini menjadi tantangan ya gitu. Jadi
Andanya sendiri harus tahu nih ya gitu, semangat kenapa sih Anda harus ngajar itu ya gitu, apa manfaat buat mereka. Nah, kalau sudah tahu oke tujuannya itu Anda potong-potong, berarti langkahnya apa saja. Itu adalah di sini. Nah, kebayang ya di sini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya yang keempat adalah ask why, tanya kenapa ya. Kalau di psikologi ya, teknik ini disebutnya adalah elaborative interrogation dan ini menarik sekali ya. Ini ada jurnalnya, penelitiannya, ini menarik. Dan emang kalau ini lebih mudah kalau kita di kelas ya, jadi ditanyakan gitu. Tapi online pun bisa. Jadi ceritanya gini, ternyata pertanyaan kenapa ya itu bisa meningkatkan memori sangat signifikan. Tapi ingat, di sini bukan bermaksud menginterogasinya, bukan menginterogasi mencari kesalahan siswa, ya gitu. Ini kayak nggak ngeliat nih, kenapa kayak gini, bukan. Ya, saya akan tunjukkan seperti apa. Jadi penelitian ini ya ini dari jurnal APS ya, Association of Psychological Science ya. Jadi mereka ada 3 kelompok. Ya, 3 kelompok nih, kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 diminta untuk menghafal ya, dikasih tahu ya, yaitu kelompok pertama ada dikasih kalimat ini. Seorang pria lapar masuk ke dalam mobil. Ya, dikasih kalimat itu, kemudian udah diminta untuk menghafal. Kelompok kedua itu dikasih kalimatnya kayak gini. Seorang pria lapar masuk ke dalam mobil untuk pergi ke restoran. Ya, jadi bedanya adalah ini ada penjelasan tambahan untuk pergi ke restoran. Ya, jadi ada reasonnya, ada alasannya. Kelompok ketiga adalah kayak gini. Seorang pria lapar masuk ke dalam mobil, sama kayak 1. Ya. Tapi udah gitu ditanyain, coba menurut Anda kenapa pria lapar itu masuk ke dalam mobil? Udah, cuman kasih pertanyaan itu aja. Nah, setelah sekian waktu, ya seminggu, 2 minggu, ditanyakan lagi lah pertanyaan yang dulu. Oh ya, 2 minggu lalu itu saya pernah meminta Anda mengingat kalimat. Siapa yang masih ingat? Ya, ternyata dari kelompok 1 itu yang ingat 37%. Kelompok 2 37% juga. Sebenarnya kelompok 2 lebih tinggi ya, lebih tinggi, rata-ratanya itu lebih tinggi gitu karena ada reasonnya. Tapi kurang lebih sama lah sini. Kelompok 3 itu ternyata melonjak tinggi menjadi 72%. Ini tinggi banget ya. Kenapa? Karena ternyata ketika kita sebagai guru, coba kayak misalnya tadi nih wortel ya, waktu pas masak sop. Kenapa sih wortel itu harus dikupasnya, disisik? Coba menurut Anda kenapa? Nah ya, meskipun jawabannya itu adalah salah, ya ini dari penelitian ini, meskipun jawabannya itu kayaknya nggak sesuai, ya gitu, tapi tetap ternyata itu meningkatkan daya ingat siswa tersebut. Ya gitu, jadi biasakan ya Anda nanya, ayo menurut Anda kenapa nih gitu ya, bikin curiosity ke mereka. Nah ketika dia itu ditanya kenapa, di proses otaknya akan terjadi repetisi dan seret ya, mengkombinasikan dengan ilmu-ilmu yang sudah dia punya, mengasosiasikan dengan yang lama. Itulah yang membuat kenapa dia semakin ingat ya gitu. Nah itu adalah ini ya yang keempat. Sekarang kita masuk yang kelima. Nah yang kelima ini adalah think aloud ya. Think aloud itu adalah suarakan pikiranmu. Dan ini penting untuk modeling ya. Jadi ya ini kita ingat kembali ya bahwa isi otak kita itu ya, otak Anda sebagai pengajar itu tidak sama dengan siswa yang baru belajar ya. Nah, terkadang tanpa kita sadari ya, kita menganggap bahwa siswa itu bisa melakukan seperti yang sudah kita ajarkan barusan. Jadi kita baru ngajarin, oke, cara rumus Pythagoras adalah gini ya, gitu. Nah kemudian waktu pas kita nyusun bikin ya gitu, karena udah diajarin, kita menganggap siswa itu bisa. Padahal tidak demikian. Lebih banyak yang tidak, yang belum bisa dibandingkan yang udah bisa, ya gitu. Nah sehingga ya kita perlu menyuarakan apa yang kita lakukan, ya. Ketika memecahkan masalah atau ketika kita melakukan sesuatu ya, contoh misalnya ini untuk yang teknik-teknik kepake ya, saya misalnya mau mengajarkan cara membuat PowerPoint ya. Nah nanti ini ada simulasinya, cuman mungkin simulasi akan saya masukkan di akhir ya, kalau masih ada waktu nanti akan saya tunjukkan bagaimana think aloud ini dalam simulasinya ya. Intinya adalah gini, ketika Anda melakukan apapun itu, mau mengklik ini, itu Anda kasih tahu. Bahkan kalau bisa sebelum Anda melakukan, Anda kasih tahu dulu. Contoh misalnya ya. Nanti di sini saya akan mengajarkannya itu secara simulasi.
Nah, saya akan nulis di sini ya, saya akan nulis caranya ya, berarti saya pencet di sini, kemudian saya cari yang pen. Nah, ini pen ya, pen ini. Nah, kemudian baru akan berubah, baru saya tulis di sini, pen. Ya. Nah, itu adalah contoh think aloud. Apa yang akan saya lakukan yaitu menulis, saya kasih tahu perilaku saya mencet ke sini, saya ajarkan, kemudian saya milih ya, itu kita kasih tahu karena belum tentu semua orang itu tahu milihnya yang mana. Ya, jadi kita kasih tahu. Nah, di sini ada laser, ada pen, highlighter, eraser. Nah, karena saya mau menulis, maka saya pilihnya yang pen. Ya, pilih pen, ya warnanya. Ini ada banyak. Saya pilih merah aja atau kuningnya supaya kelihatan karena backgroundnya hijau. Nah, ya kenapa saya milih kuning? Saya kasih tahu karena backgroundnya hijau. Ya, itu adalah salah satu proses modeling. Nggak pencet persen. Nah, ya, itu jadi kelihatan. Nah, itu ya merupakan harta karun yang penting banget difahami oleh siswa, ya. Dan dari banyak penelitian, ya, bahkan mungkin Anda sendiri ya, ketika ada dosen, guru yang mengajarkan seperti itu, think aloud, ya, mengajarkan kalau saya di psikologi, ya, ketika dosennya menjelaskan secara lisan langkah-langkah dia, itu kita jauh lebih paham. Dan akhirnya apa? Ya, kita sebagai pengajar, siswanya bisa melakukan seperti yang kita harapkan. Kan kita tujuannya itu, ya, siswa bisa melakukan itu. Jadi mulai dari sekarang, ya, usahakan kita berempati, kita merasakan kita menjadi siswa, ya gitu, bahwa anggap aja siswa itu nggak ngerti, gitu aja, ya itu paling aman ya. Anggap aja siswa tidak ngerti, tapi bukan menganggap tidak ngerti terus kita bodoh-bodohin, bukan. Kita berempati, kita anggap siswa itu belum memahami sehingga kita perlu menjelaskan secara step by step, termasuk langkah-langkahnya kita ucapkan. Ya, gitu. Nah, itu impact-nya akan luar biasa sekali. Dan ketika Anda melakukan ini, saya yakin kalau Anda latih terus-menerus, Anda bisa jadi dosen favorit. Ya, kenapa? Karena ilmunya itu akan menetap. Ya, akan lebih nempel gitu. Nah, itu adalah di sini. Nanti insya Allah kalau memadai saya akan menunjukkan dalam simulasi ya, membuat slide master slide di PowerPoint ya. Mungkin itu sederhana ya temanya, materinya, tapi kurang lebih mah untuk contoh aja simulasi ya. Kemudian kita masuk yang keenam, yaitu adalah biasakanlah gunakan gambar atau visual ya. Nah, ini mirip seperti yang tadi sudah dibahas. Ada talking head, ya, satu tuh talking head, yang lainnya itu merupakan visual. Ya. Visual itu ternyata penting. Banyak penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa, nah ini ya, mungkin Anda pernah ngelihat grafik seperti ini, segitiga, ini macam-macam ya, banyak sumber-sumbernya, ya, dan beda-beda angkanya. Tapi kurang lebih gini. Kalau dia cuma mendengar aja, ya 20% retensinya. Kalau dia melihat saja, ya 30%. Kalau membaca dan melihat, ini bukan baca, mendengar dan melihat, ini salah ya, ini mendengar dan melihat, itu ternyata lebih tinggi. Ya, jadi ada gambarnya juga, itu tinggi. Minimal kita target 50% aja, ini sudah bagus banget. Ya. Tuh, ya. Kita mengajar, ya, itu minimal di sini. Jadi ini mendengar ya, ini mendengar nih, bukan membaca ya. Nah, minimal target kita adalah siswa bisa di sini aja, ya. Nah, ini aja udah bagus banget. Nah, berikutnya ya menceritakan dan melakukan, ini adalah dia yang melakukan. Ya, jadi ada kalau di psikologi namanya Purtisch effect. Ketika seseorang itu mengajar, ketika seorang itu melakukan, kayak Anda nih ya, Anda mengajar, itu sangat meningkatkan pemahaman Anda sekali. Karena apa? Ketika seseorang menceritakan dan mengajar, di otaknya tuh akan terjadi yang namanya penyusunan informasi, mensistematisasikan ilmu yang sudah dimiliki supaya jelas keluar. Nah, proses itu tuh akan meningkatkan retensinya ini, ya gitu. Nah, jadi kalau memungkinkan siswa diminta untuk mengajarkan apa yang sudah dia pelajari, itu bagus, ya. Jadi semakin meningkatkan di sini ya, menceritakan dan melakukan yang di atas, ya gitu. Tapi minimal kalau ini kan siswanya, minimal kita sebagai pengajar kita usahakan sampai sini. Jadi kita inikan dan pakai gambar. Ya, kayak ini contohnya ya, saya dengan lisan dan saya dengan gambar, ini jauh lebih mudah difahami. Ya kayak tadi tuh yang 5 metode jauh lebih mudah diingat dibandingkan kalau saya hanya cerita saja. Betul nggak? Betul. Ya pasti kayak gitu. Ya gitu karena itu udah based on penelitian. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah biasakan melakukan review penutup ya. Review penutup ini berhubungan lagi dengan yang namanya repetisi pengulangan. This is important. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa repetisi itu merupakan salah satu mother of learning. Ya,
Bahkan ya ini saya kutip dari Bruce Lee ya gitu. Nah ya, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, ya, but the man who has practiced one kick 10,000 times. Jadi maksudnya saya nggak takut orang yang punya 10.000 jurus, tapi masing-masing cuman belajarnya satu kali, nggak takut, ya, karena nggak ahli di situ. Saya lebih takut orang yang cuman punya satu kemampuan, satu skill, ya, nendangnya itu satu, tapi dia latihan 10.000 kali di situ. Wah, itu berarti master banget. Ya gitu. Jadi, nah bagaimana ini bisa terjadi? Yaitu adalah dengan repetisi, ya. Dan tadi sudah dijelaskan, ya, di otaknya terjadi repetisi itu ada apa? Yaitu adalah pembentukan di otaknya. Dan harus kita sebagai pengajar, kita harus menciptakan repetisi tersebut. Ya, kita harus meminta mahasiswa untuk mengulangi ya materinya itu. Ya gitu. Ya kita yang membimbing ya.